Anda kembali bersama kami di Metro Siang pemirsa untuk mendalami implementasi dari label Nutri-Level yang telah kami ulas dalam segmen sebelumnya. Kami akan langsung membahasnya bersama dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbowono. Pak Wamen, selamat siang. Selamat siang Yose, selamat siang pemirsa sekalian. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Dante, sebelum kita membahas mengenai implementasi daripada label Nutri-Level ini, kami ingin menanya terlebih dahulu, apa yang sebenarnya selama ini salah dari informasi kandungan yang tertera, model informasinya? Jadi kita sudah punya survei kesehatan Indonesia. Di dalam survei kesehatan Indonesia itu teridentifikasi bahwa 47,3% masyarakat Indonesia itu berada dalam konsumsi gula yang berlebihan. Dengan begitu, maka ini identik dan sejalan dengan penyakit-penyakit yang katastrofik dan penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan konsumsi gula yang berlebihan tersebut. Tadi Jose sudah menyampaikan bahwa angka penyakit tidak menular di Indonesia 73%, 70% angka dunia, jadi kita lebih tinggi daripada angka yang rata-rata yang ada di dunia. Kemudian angka obesitas juga makin meningkat, angka diabetes makin meningkat. Kalau kita bandingkan angka diabetes dari tahun 2015 dan 2023 di survei kesehatan Indonesia, itu peningkatannya kurang lebih 34%. Ini semua bisa dicegah dengan memberikan informasi nutrisi yang baik kepada masyarakat. Karena itulah maka Nutri-Level ini dibuat untuk mendidik masyarakat supaya mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, lebih bergizi, dan bisa mencegah dari penyakit yang mematikan seperti diabetes, hipertensi, dislipidemia, dan akhirnya akan berujung pada penyakit jantung, stroke, kelainan ginjal, dan sebagainya. Oke, Pak Dante, apakah dengan memudahkan begitu ya, simplifikasi informasi ini dari tabel yang rumit, tulisan kecil-kecil menjadi tolak ukur penilaian alfabetik ini diyakini bisa menjadi perubahan gaya hidup masyarakat tentang apa yang mereka konsumsi? Memang tidak serta-merta akan berubah pola masyarakatnya. Tetapi kita melakukan edukasi, tentu dengan edukasi dan yang parameternya mudah dan gampang dimengerti oleh masyarakat. Nah, kita buat seperti label yang jelas di makanannya, label makanannya dengan kriteria A, B, C, dan D, disertai dengan kandungan mana zat yang paling tinggi kadarnya, apakah garamnya, apakah gulanya, dan apakah lemaknya. Memang ini butuh informasi dan tambahan edukasi kepada masyarakat, tetapi ini harus terus jalan. Di beberapa negara sudah bisa menerapkan ini, bahkan di beberapa negara di Skandinavia itu sudah melakukan lebih jauh lagi, bukan cuma gula, garam, dan lemak, tetapi juga lemak trans sudah diidentifikasi. Apa yang ditemukan di negara-negara Skandinavia tersebut, ternyata angka kematian karena penyakit tidak menular jauh menurun lebih dari 90% selama 10 tahun edukasi setelah pemberian Nutri-Level di negara tersebut. Oke, Pak Dante, berkaitan dengan sosialisasi cara bacanya nih kepada masyarakat rasanya cukup mudah ya, tetapi kita ingin mendalami dari sisi pelaku usaha implementasinya, Pak Dante. Bagaimana nanti teknis asesmennya, Pak? Apakah akan dari eksternal atau dari Kementerian Kesehatan akan melakukan analisa terhadap kandungan-kandungan produk dari mereka yang berada di private sector ini? Jadi ini sudah ditetapkan dan sudah kita evaluasi dan kita sudah rundingkan dengan Kementerian Perindustrian dari sejak tahun 2024, beberapa tahun yang lalu, hampir 2 tahun kita melakukan rapat dan sebagainya dengan pelaku usaha, dengan produsen makanan, dengan investor dan sebagainya. Nah, ini nanti akan diimplementasikan secara bertahap. Pertama-tama akan diimplementasikan pada industri makanan besar dahulu, belum menyentuh UMKM. Nanti kalau sudah kita kasih sementara ini dalam waktu kurang lebih 2 tahun sejak ditetapkan keputusan dari Menko PMK dan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 voluntary selama 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun maka akan menjadi mandatory, akan dilakukan evaluasi. Dan akan dilakukan evaluasi bagi mereka yang melanggar akan diberi sanksi. Tapi sementara mereka tentu akan kita berikan kelonggaran untuk menyesuaikan kapasitas produksinya, menyesuaikan jenis labelingnya,
menyesuaikan permodalannya dan sebagainya, sehingga nanti pada dari 2 tahun dari sekarang kita akan punya semua makanan berkemasan itu mempunyai nutri level. Oke, Pak Dante, pada tahap awal ini, apakah nantinya yang prioritas utama adalah penjualan produk di pasar swalayan, baik itu tradisional maupun modern, atau juga fast food chain yang kita lihat di mall-mall? Sementara akan kita terapkan pada industri besar dulu secara volunteer, supaya mereka bisa menyesuaikan, tidak menyentuh UMKM. Tapi nanti setelah 2 tahun, semua industri besar dan UMKM menyesuaikan. Ini memang butuh waktu bertahap, karena mereka kan terus formulasinya sudah ada sebelumnya, butuh reformulasi lagi. Kalau mereka mau mendapatkan sertifikasi yang bagus, kemudian bentuk promosinya juga mereka akan rubah, kemudian kemasannya juga akan mereka rubah. Tentu kan ini kan butuh perubahan-perubahan di dalam proses industri, sehingga nanti ini kita beri waktu tenggang selama 2 tahun untuk menyesuaikan dengan aturan baru ini. Oke, Pak, lebih lanjut yang juga berkembang sebagai diskursus di kalangan pelaku usaha ini adalah bagaimana respon mereka. Kalau tadi mengutip dengan konten yang disampaikan oleh Pak Menkes ya, kita kalau ibarat kuliah kita tentu tidak ingin mendapatkan nilai D. Karena nilai D itu juga identik dengan kandungan GGL yang sebenarnya tidak baik untuk tubuh. Sebenarnya bagaimana respon daripada pengusaha, Pak Dante? Jadi kita ikutkan dalam diskusi pembentukan nutri level ini pihak industri. Beberapa di antaranya mereka menyambut baik karena nutri level ini juga menjadi tanggung jawab mereka. Kesehatan masyarakat Indonesia itu tidak eksklusif milik Kementerian Kesehatan, tetapi milik ke semua elemen masyarakat, termasuk juga industri. Industri dalam hal ini berkontribusi untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang optimal dan maksimal. Sehingga dengan perubahan dan pemberian nutri level ini, industri juga memberikan kontribusi kepada masyarakat yang akhirnya juga berdampak kepada mereka. Karyawannya mereka lebih sehat, masyarakat lebih sehat, dan akhirnya pembiayaan kesehatannya juga lebih ringan untuk semua elemen masyarakat. Oke, Pak Dante, untuk bersiaga ke depan ini buat mereka para pelaku usaha, mungkin kan asesmen awalnya lebih mudah untuk mereka yang menjual produk minuman. Apakah produk makanan juga nantinya ke depan diproyeksikan akan ada nutri level tag ini juga? Betul, baik industri minuman maupun industri makanan akan punya nutri level sendiri. Ada 2 yang melakukan otoritasi penilaiannya. Yang pertama Kemenkes untuk makanan saji, sedangkan makanan berkemasan akan diregulasi oleh BPOM. Baik, tentunya kita berharap bahwa implementasi ini tepat sasaran dan juga gaya hidup masyarakat berubah supaya penyakit tidak menular, persentase bisa menurun ya. Terima kasih Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dante Saxono Harbowono telah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.